kenalan sama teman-teman aku ya. Nama saya Talita Fadil. Nama saya Berliana Basita Turiskia. Nama saya Nur Rofiat Lisnani. Nama saya Naura Bintara Rahmanisa. Nama saya Yuna Nusia. Nama saya Muhammad Syawal Sabiri. Jangan salahkan alam bumi semakin rusak. Tangan-tangan manusia rakus menjamahnya. Tumbuhan di hutan ditebang membabi buta. Limbah industri meracuni sungai. Sampah domestik merajalela. Tanah-tanah direnggut kesuburannya. Hewan-hewan dibunuh untuk diburu. Kesejukan udara dikotori polusi. Suhu udara semakin panas. Bencana datang silih berganti. Apakah bumi masih layak untuk ditinggali? Siapa yang harus disalahkan saat bumi rusak? Apakah bencana alam itu yang merusak bumi? Tentunya bukan. Jangan salahkan alam atas kerusakan bumi. Salahkan manusia atas kerusakannya. Mengeksploitasi alam. Tertawa dalam luka-luka bumi. Bersikap tidak peduli, terus merusak tak mengenal henti. Jangan salahkan alam, seharusnya manusia sadar. Semuanya karena perbuatannya, atas nama kebutuhan, atas nama pembangunan, atas nama kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana? Pada akhirnya bumi harus sakit, digerogoti nafsu-nafsu serakah manusia. Entah kapan akan berakhir, semuanya hanya masalah waktu. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Di zaman yang semakin berkembang ini, kebutuhan manusia pastinya juga akan meningkat. Kebutuhan manusia seperti energi listrik, bahan bakar, kendaraan, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain harus bisa terpenuhi. Karena itu juga industri menjadi semakin banyak di Indonesia. Tidak sedikit dari industri tersebut membuang limbahnya langsung ke lingkungan dan tidak diolah terlebih dahulu, sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu pemanasan global yang dihadapi oleh banyak kota besar di dunia. Karena polusi udara itu sendiri sangat berpotensi membahayakan kesehatan warga di sekitarnya. Pencemaran lingkungan dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Jadi kita semua harus bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini. Jika diumumkan dengan sila pada Pancasila, menjaga lingkungan di sekitar kita merupakan pengamalan dari sila pertama. Sila pertama berbicara tentang ketuhanan, keyakinan pada Sang Pencipta. Ini adalah fondasi utama yang tak boleh dilupakan. Alam semesta ini adalah ciptaan Sang Khalik. Semua agama mengaku itu dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Kalau alam tidak dirawat, sama saja kita tidak mempercayai kuasa Tuhan terhadap itu. Merusak milik Tuhan sama saja dengan tidak mengakui adanya Tuhan. Dan tidak mengakui Tuhan jelas bukan Pancasila. Pada nilai keadilan, kita tidak hanya adil dengan sesama manusia saja, melainkan harus adil juga terhadap alam. Karena bagaimanapun alam terus diberlakukan secara adil dengan cara dijaga, dilindungi, dan apabila dimanfaatkan harus dengan bijaksana. Masalah pencemaran udara dapat diakibatkan oleh berbagai jenis industri. Berikut ini adalah video tentang contoh-contoh pencemaran udara oleh industri yang kami ambil dari beberapa sumber. Warga di sekitar lokasi produksi pembakaran arang batok kelapa di Cilincing, Jakarta Utara mengeluhkan dampak polusi udara. Asap pembakaran dari 18 perajin usaha arang batok kelapa dikeluhkan karena mengakibatkan batuk, sesak nafas, dan gangguan pernafasan.
Usaha yang menjadi sumber penghidupan warga sejak 20 tahun lalu memang berada di jalan umum yang tak jauh dari pemukiman warga. Ya pastilah merasa terganggu, buat anak-anak juga, buat dewasa juga. Kalau pas kita lewat ke depan sana, ya Allah, udah baunya nggak enak, udah bikin pengap, udah bikin sesak gitu, udah nggak nyaman banget dah. Inilah video amatir yang direkam warga sekitar kawasan PLTU Suralaya, Merak, Banten. Abu debu sisa pembakaran atau fly ash berhamburan ke jalan dari konveyor yang akan membuang debu sisa pembakaran batu bara. Video debu yang diambil di dalam mobil tersebut cukup pekat sehingga pengendara harus berhenti karena pandangan mereka terhalang. Bukan itu saja, pembuangan fly ash juga berada di ketinggian bukit dan dibuang di alam terbuka. Akibatnya banyak warga sekitar PLTU Suralaya mengalami infeksi saluran pernapasan akut, seperti yang diderita anak dari Masita. Bayinya yang masih berusia 2 tahun divonis TBC dan harus mengkonsumsi obat selama 6 bulan. Dari video-video tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama warga yang tinggal di sekitar daerah industri tersebut. Tidak hanya itu saja, pencemaran udara juga berbahaya bagi lingkungan di sekitar kita. Dampak pencemaran udara bagi lingkungan adalah terjadinya pemanasan global. Polusi udara juga dapat menyebabkan tanaman terserang penyakit. Penyakit itu mulai dari bintik-bintik hitam, chloris, necroris, dan beberapa penyakit lain. Polusi udara juga dapat menyebabkan hujan asam, eutrofikasi kabut asap, dan penipisan ozon. Apa yang harus dilakukan? Lalu apa solusi dari masalah tersebut? Para pelaku industri seharusnya dapat mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan, karena limbah yang belum terolah dengan benar dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kebiasaan untuk menjaga lingkungan juga harus dimulai dari diri sendiri. Kita bisa menjaga lingkungan dengan memanfaatkan energi listrik dengan efisien dan juga mengolah limbah yang sudah kita pakai sebelum dibuang. Kita juga bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan. Contohnya seperti aksi penanaman 1 juta pohon. Bisa juga dapat mengurangi atau mengganti BBM dengan bahan bakar yang tidak menghasilkan gas karbon dioksida. Tantangan kedepannya memang tidak mudah. Berbukti pada saat ini kualitas udara di Indonesia semakin buruk dan dari tahun ke tahun. Masih banyak orang yang tidak memperdulikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita sebagai generasi muda harus bisa mencari solusi sebagaimana kita memperbaiki masalah pencemaran udara ini agar kelak anak cucu kita dapat merasakan bangsa Indonesia yang bebas dari polusi.